Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang pengaruh teknologi informasi pada relasi pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Rupanya ponsel atau telepon genggam ini sudah merambah kemana-mana Pak Paul ya. Hampir tiap orang yang kita jumpai itu pegangannya ya handphone itu tadi. Nah, dengan adanya jaringan internet yang begitu luas, kemudian fitur-fitur di HP itu yang begitu canggih, ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Jadi bukan lagi sekedar ya asal punya, ndak apa-apa, tetapi menjadi kebutuhan. Apalagi harganya juga relatif terjangkau dan mudah memperolehnya. Tetapi dengan adanya peralatan ini Pak Paul ya, apakah dampaknya itu terasa juga pada relasi pernikahan kita itu Bapak? Saya kira ada Pak Gunawan. Itu sebab ya kita mau membahas hal ini supaya ya para pasangan nikah bisa mewaspadai pengaruh-pengaruh yang negatif yang bisa nanti mempengaruhi relasi pernikahan mereka. Bila pada masa lalu surat kabar adalah salah satu pengganggu relasi pernikahan, maka pada masa kini saya yakin ya ini nih, smartphone adalah salah satu pengganggu relasi pernikahan. Ya kemanapun kita pergi, kita kerap melihat pemandangan seperti ini. Mungkin Pak Gunawan juga pernah melihatnya ya. Suami istri duduk berhadapan di meja makan, tapi kedua pasang mata mereka tidak tertuju pada satu sama lain, melainkan pada smartphone yang ada di tangan mereka. Ada yang sibuk membaca dan menanggapi berita, tapi ada pula yang sibuk browsing alias sibuk mencari-cari berita. Nah, maka kita mau membahas pengaruh perilaku ini atau pengaruh perangkat ini pada relasi pernikahan dan keluarga. Ya, tetapi kalau kita tanyakan seandainya kepada orang yang kita jumpai itu, apakah ini mengganggu? Seringkali mereka mengatakan tidak. Karena semua orang juga melakukan hal seperti itu, Pak Paul. Tetapi kalaupun ada pengaruhnya terhadap pernikahan, itu sebenarnya apa ya, Pak Paul? Yang pertama, tanpa kita menyadarinya, penggunaan smartphone yang berlebihan berpotensi merenggangkan relasi. Ya, saya mau garis bawahi kata berlebihan sebab nggak mesti smartphone itu akan merenggangkan relasi, enggak ya. Tapi penggunaan yang berlebihan berpotensi merenggangkan relasi. Mungkin gara-gara kita sibuk ya dengan media sosial, kita menjadi tidak sering bertengkar. Tapi masalahnya adalah relasi pernikahan makin hari makin merenggang. Pada akhirnya kita lebih menyatu dengan teman-teman di media sosial ketimbang dengan pasangan sendiri. Makin hari makin jarang kita berbagi rasa dan pikiran dengan pasangan. Sebaliknya kita makin sering berbagi rasa dan duka atau suka dengan teman-teman di media sosial. Nah, jadi ini satu hal yang mesti kita waspadai. Dan yang lainnya lagi adalah pemakaian teknologi informasi yang berlebihan seperti smartphone ini membuka pintu masuknya orang ke dalam kehidupan kita. Dan, nah ini yang bahaya juga, mengeluarkan pasangan dari kehidupan kita. Akhirnya orang terdekat bukanlah orang yang berada di samping kita, tapi orang yang berada di dalam smartphone kita itu. Tidak heran ada yang jatuh ke dalam dosa perzinahan oleh karena kedekatan yang berlebihan itu. Nah, itu sebab kita perlu mewaspadai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan smartphone yang berlebihan, yaitu tanpa disadari benda elektronik ini telah merenggangkan relasi pernikahan. Iya, tetapi kalau sampai terjadi merenggangnya relasi pernikahan itu, Pak Paul, apakah bukan sebenarnya sejak sebelumnya itu memang hubungan mereka ini sudah kurang baik gitu, Pak Paul? Dan hadirnya smartphone ini menjadi semacam alasan buat mereka untuk
tidak lagi berkomunikasi dengan baik, Pak. Jadi memang dasarnya memang sudah tidak sehat gitu, Pak. Bisa sekali. Jadi memang ada kemungkinan yang pertama adalah penggunaan smartphone yang berlebihan merenggangkan relasi, tapi juga benar ada relasi yang memang pada dasarnya sudah renggang. Nah, kemudian masuklah smartphone sehingga sedikit banyak ya orang-orang ini ya suami istri ini melarikan diri atau ya bersembunyi di balik smartphone ini. Jadi akhirnya mereka nggak terlalu merasakan adanya masalah karena ya adanya benda yang mereka bisa gunakan ini. Karena ya pada akhirnya karena terlalu sering melihat smartphone dan sebagainya, ya mereka jarang berinteraksi dan mungkin sekali karena itu jadi jarang bertengkar. Nah, jadi tetap menurut saya ya kita mesti mewaspadai pengaruh-pengaruh ini sebab bisa merenggangkan relasi atau malah bisa juga memupuk atau mempertahankan kerenggangan itu dengan cara menutupinya. Karena yang mereka rasakan adalah sekarang malah jarang sekarang ini jadinya kita jarang bertengkar. Seolah-olah kan hubungannya itu oke gitu loh, Bapak. Padahal sebenarnya malah ada masalah gitu ya. Betul ya. Jadi kita memang harus buka mata yang melihat bahwa perangkat ini nih memang benar-benar mempunyai pengaruh yang besar sekali. Saya setiap kali misalkan berada di airport ya di Taiwan, saya melihat tuh pada waktu istirahat siang atau apa, semua staffnya pada keluar makan. Nah, saya perhatikan itu misalnya 9 atau 8, 7 orang duduk sama-sama, hampir nggak ada yang bicara. Karena begitu duduk semuanya langsung mengeluarkan smartphone mereka, langsung matanya, tangannya semua di smartphone. Jarang sekali mereka ngomong. Bahkan sembari makanan udah disajikan, sembari makan, tangan satu megang sendok atau apa, tangan yang kirinya matanya lagi memegang smartphone. Terus begitu dan hampir nggak bicara. Nah, jadi saya bayangkan, inilah yang akan menjadi trennya ya. Bukan saja di antara teman-teman sekerja, tapi juga nantinya dalam rumah tangga. Dan ini yang saya kira sering kita lihat. Suami istri makan, duduk di restoran, matanya nggak ada yang kepada satu sama lain. Matanya semuanya di smartphone gitu. Nggak ada yang bicara, karena sunyi sekali. Karena memang ya rasanya nggak perlu bicara kok. Ya kadang-kadang kalau mereka, walaupun teman semeja, mereka pakai smartphone mereka juga. Ya. Jadi bicara dengan teman semejanya itu pakai smartphone gitu. Ada yang begitu juga. Supaya tidak didengarkan oleh yang lain. Betul, ada juga begitu. Dan ada kecenderungan yang lain sekarang adalah mengambil foto dari makanan itu lebih dulu untuk diupload ke smartphone-nya. Iya. Saya berada di sini, saat ini lalu ya ini makanan yang kami sajikan. Iya. Ya, memang itu. Tapi apa ada hal yang lain, Pak Pol, yang bisa mengurangi mengganggu relasi pernikahan kita itu? Yang kedua adalah penggunaan smartphone yang berlebihan juga akan mengurangi interaksi dengan anak-anak ya. Sekaligus menciptakan pola relasi yang dangkal dalam keluarga. Sewaktu pergi bersama ya, akhirnya masing-masing sibuk dengan smartphone. Sehingga percakapan di antara keluarga menjadi ala kadarnya. Akhirnya makin hari anak makin tidak nyaman berbagi pengalaman hidupnya dengan kita, orang tuanya, dan cenderung menutup diri. Jika ini berkelanjutan, jangan terkejut bila pada akhirnya kita tidak tahu apa-apa lagi tentang anak kita dan kita kehilangan kendali atas hidupnya. Ya, nah, ibarat menanam pohon ya, di mana kita perlu menggali dan menyiapkan lahan yang luas untuk menanam pohon yang besar. Kita pun perlu menggali dan menyiapkan lahan interaksi yang luas untuk menanam dan menumbuhkan relasi dengan anak yang kuat dan mengakar. Kita tidak dapat memulai relasi dengan anak di saat ia sudah menginjak remaja dan mengharapkan relasi itu berkembang menjadi relasi yang dalam. Nggak bisa. Nah, jadi jangan sampai relasi dengan anak terganggu gara-gara kita dikuasai oleh smartphone. Papa, mama, anak akhirnya lagi bercengkrama di meja makan, nggak ada yang bicara satu sama lain karena semuanya ya hanya megang itu smartphone, dan akhirnya pembicaraan di antara anak-anak dengan orang tua menjadi dangkal sekali. Nah, kalau kita udah anak-anak besar baru tiba-tiba prihatin mau tahu apa, anak-anak akan berkata,
udah nggak pernah ada percakapan seperti ini, jadinya risih waktu ayah ibunya nanya ini itu yang lebih pribadi, sebab ya nggak terbiasa. Nah, yang terjadi adalah tanpa kita sadari kita sudah mempola interaksi dalam keluarga kita menjadi interaksi yang ala kadarnya. Ya, jadi kita nggak bisa mengharapkan nantinya anak kita akan mau terbuka kepada kita. Jadi memang sebenarnya harus ada waktu khusus antara suami istri dan anak itu untuk berkomunikasi dan menjauhkan smartphone itu dari percakapan mereka gitu Bapak. Betul. Jadi misalkan kalau kita mau lebih tegas, kita berkata waktu makan mohon nggak ada yang membawa smartphone, tinggalkan semua dalam kamar dan marilah kita makan dan ngobrol. Jangan sampai terganggu oleh smartphone ini. Sebab kadang-kadang ada orang yang oke lah saya nggak akan browsing atau lihat-lihat lagi makan, tapi tiba-tiba teleponnya berdering atau suara ping, artinya ada yang masuk ya, WA atau SMS, sehingga ini terganggu lagi. Jadi memang kalau mau disiplin adalah udah jangan bawa. Ya. Tapi selain pada waktu jam makan Pak Pol ya, saya kok merasa juga penting untuk di luar jam makan itu. Secara khusus mereka itu ya bersekutu, ngomong-ngomong secara kekeluargaan gitu Pak Pol. Iya, iya. Ya, saya kira itu penting sekali karena sekali lagi keintiman nggak bisa dibangun ya di atas relasi yang dangkal, dan relasi itu hanya bisa mendalam kalau kedua orang atau anggota-anggota keluarga saling bicara dengan satu sama lain. Iya. Yang ketiga apa Pak Pol? Yang ketiga, penggunaan smartphone yang berlebihan berpotensi menutupi masalah dan sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Pada akhirnya kita tidak menyelesaikan masalah bukan saja karena terbatasnya waktu, tapi juga karena surutnya minat untuk membahas dan menyelesaikan masalah. Karena desakan untuk menyelesaikan masalah menjadi berkurang sebab kita sudah terhibur ya oleh apa yang tertayang dan terbaca di layar smartphone. Dan masalahnya adalah problem yang tak terselesaikan hanya terkubur sementara. Bom waktu suatu hari pasti meledak. Nah, bila itu terjadi, kita tahu ya betapa tidak mudahnya mengurai simpul masalah yang berumur panjang. Nah, kita juga mesti menyadari bahwa pertumbuhan, ya baik relasi maupun jiwa, baru terjadi tatkala kita berhadapan dengan masalah dan berupaya menyelesaikannya. Sebaliknya, makin sering kita menghindar dari masalah, makin kecil pertumbuhan terjadi. Tidak heran bila kita terikat pada smartphone, pada akhirnya kita berhenti bertumbuh. Kita menjadi tidak terbiasa menghadapi masalah dan makin cepat memilih jalan pintas. Seperti alkohol atau obat lainnya, smartphone berfungsi sebagai tempat pelarian dari problem. Ya, tapi seringkali kan memang keluarga tidak memikirkan pertumbuhannya, hanya memikirkan ya pokoknya sudah berjalan seperti biasa apa adanya setiap hari seperti itu, sehingga dia tidak menyadari bahwa kehadiran smartphone ini menghambat pertumbuhan relasi suami istri dan anak juga gitu Pak Pol. Betul, sebab desakan itu udah hampir nggak ada Pak Gunawan, karena ya kita harus akui begitu banyak yang ditawarkan oleh perangkat ini, ya dari Instagram lah, dari Facebook atau apalah, orang juga membagi-bagikan apa yang mereka temukan, ada yang lucu-lucu lah segala macam. Jadi akhirnya tuh hati kita udah terhibur, kita dipuaskan, sehingga ya niat untuk membahas masalah surut dah. Udah nggak usah dah, sebab udah terhibur kok. Seakan-akan dengan kita tidak membahasnya, maka masalah itu selesai dengan sendirinya. Nah, kita tahu ya masalah itu nggak selesai dengan sendirinya. Nah, jadi pada akhirnya apa yang terjadi, ya masalah terus ada, dan apalagi ditambah dengan relasi itu makin merenggang. Nah, kita tahu pada akhirnya membuka pintu ya terhadap masuknya orang ke dalam hidup mereka. Jadi makanya nggak heran ada begitu banyak ya masalah perselingkuhan yang memang terjadi lewat benda-benda ini atau difasilitasi oleh benda-benda ini. Ya mungkin mereka itu baru bisa menyadari ada masalah setelah masalah itu membesar gitu Pak Pol. Ya. Jadi kalau masih tidak terlalu besar itu mereka tidak merasakan dampaknya, tetapi begitu membesar dan
sulit untuk diselesaikan, baru mereka menyadari gitu. Iya. Tapi itu kan terlambat sekali. Betul sekali, karena memang ya nggak pernah terbiasa dan akhirnya udah terlalu menumpuk. Biasanya ya nanti meledaknya di hari tua, Pak Gunawan, waktu anak-anak udah pada keluar rumah, udah nggak lagi tinggal dengan kita, dan kita juga makin tua sehingga kita juga mata udah kurang awas, nggak bisa lagi lihat-lihat itu smartphone. Nah akhirnya terpaksa mesti melihat satu sama lain. Nah tiba-tiba tuh baru kita sadari bahwa kita hampir nggak punya ikatan dengan pasangan kita. Kok begitu berbeda, begitu mengejutkan, kita nggak pernah tahu dia seperti begini, kok dia begini. Nah masalahnya adalah kenapa kita nggak pernah tahu, ya karena tadinya tuh memang nggak pernah dimunculkan dan nggak pernah diselesaikan. Tapi memang ini masalah perhatian aja Pak Boleh. Jadi walaupun orang itu tidak terikat dengan smartphone, kalau misalnya orang itu terikat dengan pekerjaan aja lah, dia juga bisa mengalami hal yang sama, Pak. Bisa, jadi ada orang-orang yang terlalu ya terikat oleh pekerjaannya, tersedot dan jarang sekali di rumah. Nah pada akhirnya nanti setelah tua, dia udah pensiun, dia menghadapi pasangannya, nah barulah dimulai penyesuaian. Nah masalahnya setelah menikah 30-40 tahun baru mau menyesuaikan diri, sangat sulit. Karena sudah berakar, sudah mengkristal, cara-cara hidup sudah terpola, nah menyesuaikannya berat sekali. Ya, jadi artinya itu sejak awal memang dibutuhkan untuk kita itu mengerti pasangan kita dan membina terus pengertian ini, pemahaman ini sampai pernikahan itu bertumbuh gitu Pak. Betul sekali, saya kira Pak Gunawan akan setuju dengan komentar saya bahwa kita ini sebetulnya nggak pernah lulus ya dalam hal relasi, nggak pernah lulus. Coba waktu kita berpikir udah kenal sekarang, udah tahu, besok terjadi lagi sesuatu yang baru. Kita harus memulai lagi, menyesuaikan diri lagi, dan kadang-kadang harus bertengkar lagi. Nah ini proses yang nggak berkesudahan. Nah proses ini nih yang seharusnya terjadi dalam masa pernikahan. Nah dengan adanya perangkat-perangkat elektronik seperti ini, proses itu terhambat. Ya, jadi untuk menjalani proses itu sendiri butuh waktu dan butuh perhatian. Betul. Nah, dengan hadirnya smartphone ini, seringkali perhatian dan waktu kita terpakai untuk itu, Pak Boleh. Betul. Ya. Betul. Ada yang lain, Pak Boleh? Yang keempat adalah pemakaian smartphone yang berlebihan pada akhirnya membuat kita kecanduan. Ya, jadi sama seperti obat terlarang, smartphone berpotensi menimbulkan kecanduan. Kita tidak bisa hidup tanpa smartphone meski hanya sebentar. Kita terus tergelitik untuk mengecek smartphone, baik untuk menjawab atau mencari berita baru. Bila kita berpisah dari smartphone, kita resah dan kehilangan konsentrasi. Nah, gejala ini tidak sehat sebab ini berarti kita telah bergantung pada smartphone. Tanpa smartphone, kita tidak bisa berfungsi. Sebetulnya, Pak Gunawan ya, ada banyak orang yang sudah mengembangkan kecanduan pada smartphone. Kita hanya tidak mau mengakuinya. Jika kita tidak yakin ya apakah kita ini kecanduan, coba pisahkan diri dari smartphone selama sehari saja. Rasakan dan perhatikan gejolak yang terjadi dalam diri kita. Saya yakin akan ada banyak orang yang merasa tidak nyaman, resah, dan sulit berkonsentrasi tanpa smartphone di dekatnya. Nah inilah gejala kecanduan. Tanpa pengendalian, smartphone berpotensi menyita aktivitas waktu kita, bahkan sampai jauh malam. Bahkan ada yang terus melihat-lihat dan mengetik-ngetik smartphone sampai subuh. Ya, jadi benar-benar ini adalah sebetulnya ini kecanduan, sama dengan kecanduan narkoba atau hal-hal yang lainnya. Cuman memang efeknya itu kan tidak terasa separah kalau kita kecanduan obat terlarang atau minuman keras gitu Pak Pol ya, yang sampai orang itu tidak sadarkan diri atau terus melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Orang yang kecanduan smartphone ini kan kelihatannya biasa-biasa saja dan dia tidak merasa bahwa dia sebenarnya sudah kecanduan itu Pak. Betul. Salah satu gejalanya adalah waktu kita kecanduan, kita itu benar-benar tuh hidup untuk ya mendapatkan benda itu tuh. Ya kalau narkoba ya narkoba, nah kalau ini smartphone. Jadi kita ini
selalu hanya memikirkan benda ini, maunya terus ngelihat dan nggak bisa taruh itu tuh. Kalau udah ngeliat terus ngelihat, makanya kita kadang-kadang bingung. Ada orang yang bisa berjam-jam jarinya itu hanya naik turun dan sekali ngetik bisa berjam-jam. Nah, ini adalah benar-benar sebuah kecanduan, sehingga akhirnya hal-hal lain yang sebetulnya lebih penting itu diabaikan. Ini adalah benar-benar gejala kecanduan, sama seperti narkoba. Orang yang kecanduan narkoba hanya mementingkan narkoba dan yang lain-lain yang sebetulnya penting diabaikan, nggak diperhatikan. Jadi sebenarnya di situ yang terpengaruh itu adalah otaknya atau perasaannya atau kebiasaannya atau yang mana, Bapak? Semuanya, Pak Gunawan. Semuanya. Jadi sama seperti narkoba, akhirnya memang mereka itu terkondisi ya, baik secara otaknya, emosinya, kebiasaan-kebiasaan hidupnya, jadwalnya nanti semua akhirnya itu dikuasai oleh satu benda ini. Iya. Dan itu bisa diatasi atau enggak, Bapak? Memang cara mengatasinya adalah harus mendisiplin diri, tidak lagi menggunakan smartphone seperti itu. Jadi kita hanya menggunakannya untuk khusus misalnya berkomunikasi, udah titik gitu. Kita nggak mau lagi tuh browsing, lihat-lihat dan sebagainya, nggak mau lagi. Ya, kalau kecanduan narkoba misalnya, itu kan ada tempat rehabilitasi khusus untuk mereka ini ditolong supaya bebas dari narkoba. Tetapi kalau smartphone kan ada di Amerika sudah ada. Di Amerika sekarang memang kecanduan barang-barang elektronik ini, gadget, udah memang dengan resmi dikatakan sebagai kecanduan oleh para ahli jiwa. Dan itu mesti ditolong ya, Bapak? Ditolong ya, karena akhirnya memang dampaknya itu melalaikan tanggung jawabnya pada hal-hal yang penting. Begitu, karena akhirnya hanya mengutamakan penggunaan ini saja. Iya. Mungkin masih ada lagi, Bapak, dampaknya? Yang terakhir adalah penggunaan smartphone yang berlebihan berpotensi membuka pintu relasi yang intim dengan orang, sekaligus merahasiakannya. Tidak ada alat komunikasi lain yang lebih mempermudah arus berita daripada smartphone. Masalahnya adalah bukan hanya mempermudah, tapi juga menambah kerahasiaan. Bayangkan ya, dengan dalih melihat-lihat berita, kita dapat menjalin relasi yang akrab dengan orang. Dan satu lagi, kita pun dapat menjalinnya secara rahasia, sehingga pasangan tidak mudah mendeteksinya. Ya, kalau kita punya password, pasangan kita nggak bisa buka itu. Itu sebab banyak relasi di luar nikah dijalin lewat media komunikasi ini. Singkat kata ya, meski benda adalah sesuatu yang bersifat netral, namun di tangan orang yang salah, benda dapat menjadi alat untuk berdosa. Bukan saja alat untuk berdosa, tapi alat komunikasi ini bisa menjadi alat untuk memperbanyak dan memperparah dosa. Kita mesti mewaspadai gejala yang buruk ini dan mencegah agar tidak terjerumus ke dalam dosa perzinahan lewat media komunikasi ini. Dan cara untuk mencegahnya adalah dengan membatasi pemakaiannya. Kita gunakan ya perangkat elektronik ini untuk keperluannya yang utama, yaitu berkomunikasi dan mengetahui berita. Selain itu, kita pun mengurangi frekuensi arus bolak-balik komunikasi supaya komunikasi tidak mudah berkembang dan menjadi intens. Iya, memang awalnya itu kita hanya menggunakan untuk komunikasi dan untuk mencari berita. Tapi yang namanya berita itu kan memang bermacam-macam gitu, Bapak. Ada yang sifatnya itu ya menghibur kita, menambah pengetahuan kita lah. Ini yang merangsang kita untuk terus masih banyak lagi. Itu kan seringkali ditawarin. Ini loh ada berita baru lagi, ini ada berita baru lagi. Sehingga kita tanpa kita sadari itu akhirnya kita yaitu tadi kecanduan itu tadi, Pak Bos. Betul. Dan berita ini kan sekarang kita tahu bukan hanya berita misalnya politik atau situasi. Nah, salah satu berita yang digemari oleh orang adalah kehidupan orang lain, yaitu para selebritis. Jadi akhirnya semua itu tersedot ya. Dan hal-hal yang tadinya yang harusnya penting, yang harusnya dia dibahas, itu yang akhirnya kita abaikan. Iya. Jadi kalau seseorang itu menyadari akan dampak negatifnya dari smartphone ini, itu akan menolong sekali, Pak Bol, ya, agar dia tidak sampai kecanduan itu. Betul. Tetapi ya, pengaruh di sekitarnya itu sangat
kuat juga gitu ya Pak Pol. Betul. Misalnya pasangannya atau teman-teman kerjanya gitu kan, dia mau ngajak ngomong temannya lagi sibuk dengan smartphone-nya. Kan dia akhirnya ya lari ke smartphone itu lagi. Betul. Itu Pak Pol. Nah, sehubungan dengan ini Pak Pol, apakah ada ayat firman Tuhan itu yang bisa memberikan pedoman bagi kita di dalam supaya kita itu juga bijak menggunakan alat ini gitu loh Pak Pol. Firman Tuhan di Amsal 13 ayat 3 mengingatkan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Meski media komunikasi modern tidak menggunakan mulut ya, melainkan jari, tapi tujuannya sama, yaitu berkomunikasi. Nah, Tuhan menghendaki kita untuk menjaga apa yang kita komunikasikan kepada orang. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang lebar bibir, alias tidak dapat menjaga apa yang keluar dari hati dan pikiran. Barang siapa menjaga, ia memperoleh hidup. Barang siapa tidak menjaga, ia akan menuai kebinasaan alias ditimpa musibah. Untuk dapat menjaga mulut kita, langkah pertama adalah bersikap jujur dengan diri sendiri. Jangan mendustai diri bahwa ini adalah pertemanan. Jangan, inilah awal dari perjalanan menuju dosa ya. Jadi kita mesti mengakuinya, nah kemudian berhentilah. Iya, tapi kan memang dosa yang ditimbulkan oleh smartphone ini, diakibatkan oleh smartphone ini bukan hanya dosa perzinahan Pak Pol, tetapi juga dosa untuk menyakiti hati orang lain dan sebagainya gitu. Jadi semua yang harus kita hindari. Ya, coba kalau kita lihat Pak Gunawan, sebetulnya nggak ada tuh alat yang menyita perhatian orang sebesar ini nih. Ya, kita kan dulu ada televisi atau apa, tapi nggak ada yang pernah sampai seperti ini nih. Kemana pun dibawa-bawa benda itu, dan itu yang selalu dilihat. Nggak ada dalam sejarah hidup manusia benda yang begitu berkuasa seperti benda smartphone ini. Ya, kita masih belum tahu bahwa ke depannya mungkin ada lagi juga alat-alat yang lebih menyita perhatian kita, lebih berhebat lagi daya tariknya bisa daripada ini. Tapi terima kasih sekali untuk perbincangan kali ini Bapak. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pengaruh teknologi informasi pada relasi pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan.